Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Saya Faizah Mailani dari mahasiswa YIN Kerinci dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, kita lanjut ya. Pada video kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi dan pembelajaran pendidikan agama Islam, inovasi yang sesuai dengan perkembangan remaja. Nah, sebelumnya ada yang tahu remaja itu apa? Apa sih remaja itu? Iya, betul sekali. Remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ya, pada masa remaja ini adalah masa pencarian jati diri, pembentukan karakter. Nah, kemudian tahapan remaja ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan awal. Siapa yang tahu pada tahapan awal umur berapa? Iya, betul, pada umur 10-13 tahun. Itu ditandai mulainya pubertas, kemudian perubahan fisik dan masih bergantung kepada keluarga. Yang kedua, tahapan tengah. Nah, tahapan tengah ini pada rentang usia mulai dari 14 tahun sampai ke 16 tahun. Nah, itu mulai ditandai dengan lebih mandiri dan sudah memulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Itu sering terjadi pada masa sekarang ini pada anak SMP dan SMA. Mereka sudah mulai membentuk yang namanya circle ataupun kelompok perkumpulan. Kemudian yang terakhir ada tahapan akhir pada remaja, itu pada usia 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Nah, ini ditandai dengan pengambilan keputusan sudah mulai matang. Nah, kemudian sudah mulai fokus kepada pendidikan, pekerjaan, kemudian identitas pribadi dan nilai hidupnya mulai stabil. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, kita hidup di zaman era digital yang ditandai dengan kecanggihan teknologi. Kemudian bagaimana karakteristik remaja di era digital ini? Nah, yang pertama itu ada terbiasa dengan teknologi mulai dari kecil. Yang kedua, aktif di media sosial. Nah, mereka itu sering menggunakan platform seperti TikTok, YouTube, Telegram, Instagram yang mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan menyerap informasi. Kemudian mereka memprioritaskan finansial. Nah, yang keempat itu mereka cepat bosan. Yang kelima, karakteristiknya itu media sosial menjadi lahan penghasilan mereka. Nah, yang keenam itu ada menghargai kebebasan dan ekspresi diri. Mereka ini ingin mengekspresikan pendapat mereka dan merasa didengar, atau sering disebut dengan dominan dengan dunia maya, yang mana sebentar-sebentar upload di sosial media. Yang ketujuh itu ada senang tantangan dan kompetisi. Jadi remaja itu lebih senang unsur permainan dan tantangan dalam pembelajaran. Kemudian ada belajar dari role media online. Sekarang kita lihat banyak mereka yang sudah mengikuti kajian-kajian online dan mengidolakan ustadz-ustazah di media sosial sebagai sumber inspirasi mereka, dan mereka juga bisa belajar tanpa batas waktu dan tempat. Dimanapun mereka bisa belajar dengan melihat aksi-aksi ataupun pelajaran dari ustadz-ustazah yang mereka idolakan di media sosial. Yang kemudian belajar lebih baik dengan pengalaman. Jadi remaja itu sekarang ini itu lebih mudah paham ketika mereka dilibat langsungkan. Jadi seperti kalau di fikih itu ada seperti praktek pengurusan jenazah. Jadi mereka itu lebih mudah paham ketika mereka dipraktekkan langsung. Kemudian itu karakteristik remaja di era digital ini ada
orientasi praktis dan relevansi. Nah, yang terakhir itu mereka sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan keadilan. Nah, jadi remaja itu lebih senang apabila materi pendidikan agama Islam sebaiknya itu dikaitkan pelajaran Islam dengan isu-isu sosial seperti toleransi, keadilan dalam pembelajaran mereka sehingga mereka itu lebih senang. Kemudian kriteria teknologi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam untuk remaja. Nah, yang pertama itu ada interaktif dan partisipatif. Nah, yang mana teknologi yang digunakan itu harus melibatkan siswa untuk aktif. Itu bisa kita gunakan seperti aplikasi kuis. Nah, yang kedua itu ada aksesibilitas dan kemudahan dalam penggunaan. Jadi, teknologi yang kita gunakan itu harus mudah untuk diakses seperti handphone dan tablet dan juga laptop. Yang ketiga ada kolaboratif dan sosial. Jadi fitur yang kita gunakan itu mendukung kerja kelompok. Nah, bisa kita gunakan ada grup Telegram, grup WA, ataupun bisa kita menggunakan Google Classroom. Nah, yang keempat itu ada visual dan multimedia. Jadi teknologi yang harus kita gunakan itu mampu mengakses, mampu mendukung video, animasi, contohnya ada di TikTok, YouTube. Yang kelima ada konten yang relevan dan kontekstual. Jadi materi pendidikan agama Islam itu harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari remaja dan isu-isu kontemporer. Kemudian itu bisa seperti adab dalam bermedia sosial, etika digital. Nah, kemudian yang keenam ada personalized learning. Nah, jadi teknologi memungkinkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan belajar remaja masing-masing. Di sini siapa yang tahu contoh dari teknologi yang edukatif? Iya, benar sekali, ada aplikasi Quran. Nah, aplikasi Quran ini sering kita jumpai di dalam handphone kita. Nah, dengan adanya aplikasi Al-Quran ini, kita tidak terbatas untuk membaca Al-Quran. Jadi, yang sesuai dengan remaja yang sekarang ini, handphone itu menjadi kebutuhan kita tergantungan kepada HP. Jadi dengan adanya aplikasi Quran, kita bisa membawa Al-Quran setiap harinya dan kapanpun, dan juga bisa membacanya setiap saat. Nah, yang kemudian ada contohnya, yaitu video interaktif. Nah, video interaktif ini seperti video animasi. Nah, dengan adanya video animasi ini bisa meningkatkan ketertarikan remaja dalam untuk belajar pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga ada gamifikasi. Nah, gamifikasi itu seperti poin-poin ataupun level-level dalam tugas mereka, seperti dalam tugas mereka dalam soal yang pertama poinnya banyak gitu. Nah, jadi ada tingkatan poin-poin sehingga gamifikasi ini bertujuan untuk ada umpan balik langsung terhadap mereka. Jadi memotivasi mereka dalam belajar dan juga sebagai evaluasi untuk mereka terhadap pemahaman, apakah mereka paham atau tidak. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dan penjelasan kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, baik. Nah, contoh video apa ya? Animasi yang bagaimana? Nah, contoh video animasi yang itu bisa seperti contoh kartun, video kartun yang kita tampil. Alhamdulillah, berarti sudah bisa dipahami semuanya ya. Nah, sekian dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.